inflasi dulu ya. Ya, nantinya juga akan ada interest rate. Jadi suara saya maksimal. Suara saya maksimal. Tadi kurang jelas, Pak, pas Bapak bicara. Oke, sekarang maksimal. Sudah, Oke, Pak. Magdina panggilkan satu rekan yang online yang lagi on kamera untuk ikut serta ilustrasi dengan Magdina. Sulis, Pak. Oke, tulis. Iya, Pak. Ya. Ini ada satu gambaran ya. Nanti kita akan mengilustrasikan apakah nanti akan masuk ke import atau kepada ekspor. Nanti Anda akan masuk di ujian akhir semester nantinya dengan ilustrasi dengan angka, gambarannya seperti ini ya. Di beberapa soal yang terakomodasi untuk saat ini seperti ini. Ya, ini ya Sulis dan Magdina ya, akan melihat di sini ya. Kelihatan di tampilan saat ini, Sulis, Magdina. Kelihatan, Pak. Ya. Untuk yang di awal ini kita akan masuk kepada inflasi ya. Nah, contoh di saat ini ya, pada saat Anda kan sudah bisa melihat di sini ada price, oke? Dan di sini ada quantity demand. Contohnya, di sini saya tidak akan menuliskan angkanya. Nanti Anda mulai berilustrasikan dan mengingat apa yang menjadi gambaran deskripsi pada saat Anda akan ditanyakan masing-masing. Oke. Nah, untuk kegiatannya, apakah di sini ada ekspor impor? Contohnya, Sulis dan Magdina lagi berhubungan bisnis ya yang sudah terjalin di beberapa tahun sebelumnya. Oke, informasinya contoh ya. Di sini ada price. Oke. Nah, karena ini kategori oleh produser. Sedikit, Pak. Nah, iya, permintaan oleh konsumen biasanya harga naik, banyak, sedikit. Kalau harga naik, permintaannya sedikit. Oke. Nah, ini satu gambaran. Jadi pada saat inflasi pada dasarnya itu adalah baik. Ya, inflasi sebetulnya baik saja. Hanya kalau kategori hiperinflasi itu ada hal-hal yang tidak bisa terpenuhi bagi produsen maupun konsumen. Oke, contoh di sini ada price dan quantity. Ya, gambaran di sini sudah bisa terpenuhi ya. Ya, ada P1, Q1, ada P2, Q2. Oke, jelas di sini. Oke, Magdina dan Sulis. Nah, Magdina dan Sulis, siapa yang akan menjadi ekspor dan eksportir dan importir? Anda berdua siapa yang akan menjadi eksportir dan importir?
Saya ekspor aja, Pak. Oke. Ya. Nanti ditulis adalah imported. Nah, satu ketika, ya, karena ini untuk kategori inflasi, satu ketika di awal berbisnis, ya, Sulis dan Magdina. Sulis sebagai Importir. imported, ya. Sulis mengetahui, ya, Magdina itu rekan bisnis jadi eksportir, ya. Nah, Magdina di negara Indonesia, contohnya di negara A, ya. Magdina di di tahun ini di 2023 pada bulan Januari biasanya, ya, normal pada saat harga, ya, normal dia sudah tahu, contoh dengan harga 100.000 biasanya yang biasa diminta, ya, oleh para konsumen 100 saja. Selanjutnya, pada saat harga, ya, kita selalu konteksnya harga dan barang itu di tiap tahun itu ada dasarnya, dasar inflasi. Nah, di 100.000 harga diinflasi 3%. Yang bisa diminta oleh konsumen, ya, pada dasarnya hanya 100 saja. Ya, apakah barang ini atau jasa, tetapi dengan harga 100.000 yang bisa diminta adalah 100. Nah, pada saat bulan Januari itu adalah harga 100.000 dengan tingkat inflasi 3% dengan permintaan 100. Pada saat bulan Juli saat ini, ya, inflasi naik 1%, 4%, jadi 4%. Nah, setidaknya kenaikan tersebut biasanya dampaknya bagaimana terjadi kurvanya saat ini, Magdina sama Sulis? Ingat, tadi saya katakan saya tidak akan menuliskan angka-angka di sini. Ini makanya menjadi Anda yang akan menuangkan, ya, akan merecord nantinya untuk angkanya Anda akan tuangkan di deskripsinya masing-masing. Selanjutnya, Magdina dan Sulis, silakan. Pak, boleh diulangin nggak, Pak? Suara saya bergema. Bergema, ya. Ya, 100.000 di awal, ya, harganya di bulan Januari 2023 dengan permintaan 100 saja. Oke. Nah, sekarang bulan Juli ternyata kenaikannya menjadi plus 1%, menjadi 4%. Nah, biasanya jadi permintaan bagaimana saat ini, dan gambarannya menurut Sulis dan Magdina jadi gimana nih dari kurvanya? Kalau saya sebagai importir, karena ada penambahan inflasi jadi 4%, kemungkinan saya akan dan juga mungkin harganya juga meningkat, maka kuantiti dari permintaan saya akan menurun mungkin, Pak. Oke, ya, sebetulnya itu levelnya akan menuju ke sana, ya. Tapi Sulis sudah masuk, ya, sepertinya sudah bisa mendeskripsikan pada saat nantinya soal diberikan dan untuk menjawabnya. Nah, saat ini untuk ilustrasi gambarnya yang terjadi, jika saya nanti mintakan gambarkan dengan ilustrasi angkanya, bagaimana yang saat ini akan terjadinya? Bagaimana hasilnya? Bagaimana nih, Magdina sama Sulis? Kurvanya jadi naik, bukan sih, Pak? Gimana? Kan ada P1, berarti di 100.000. Ya, Q1 di 100. Sekarang ada naik
4%. Pada saat P1 itu saatnya di Januari 3%. Sekarang Juli menjadi 4%. Setidaknya Anda bisa ilustrasikan angka berapa, harga berapa, angka kuantitinya berapa. P1-nya kan jadi 100 ya, Pak. P2-nya 150. Yang Q1-nya kan permintaannya jadi 100. Kalau P2-nya jadi 150 gitu bukan, Pak? Nah, coba diperjelas. P dan Q. 100.000 awal dan kuantiti 100. Silakan. Kalau P1 awal itu kan 100.000. Ya. Terus Q1 100 pieces. Kemudian Ya. karena ada penambahan inflasi di bulan Juli, jadi misalkan di P2-nya itu harganya 150. Ya. Di Q2-nya itu di 50, Pak, 50 pieces. Oke, ya. Jadi ilustrasi masing-masingnya. Tapi setidaknya Anda yang sudah bisa menuangkan deskripsinya. Ya. Artinya dengan kata yang mendefinisikan adanya inflasi, permintaan menjadi dengan harga naik, permintaan menjadi Turun. ya, oke. Oke, ini satu variabel ilustrasi kenapa menjadi faktor pengaruh ya. Nantinya akan ada beberapa faktor lainnya. Nah, sekarang hubungan bisnisnya Magdina tadi sebenarnya sudah dijawab oleh Sulis. Sekarang oleh Magdina nih. Magdina sebagai importir ya, eksportir. Ya. Magdina sama Sulis. Magdina sama Sulis berbisnisnya di bulan Januari 2023. Contoh, Magdina tadi sebagai eksportir ya, Sulis importir. Magdina biasanya ya dipesan oleh Sulis 1 juta barang dengan harga 1 miliar. Posisi 3% untuk Januari diinflasi. Selanjutnya bisa terpenuhi, oke? Magdina mengatakan terpenuhi. Nah, saat bulan bertambah, saat ini bulan Juli, Sulis mengatakan, Magdina, saya meminta lagi untuk barang yang saya pesan 1 juta. Menurut Magdina, jika ada kenaikan harga, silakan Magdina berilustrasi memberikan informasi kepada Sulis, kesanggupan, ya, apakah kesanggupannya untuk bisa memenuhi sepenuhnya ataukah mengurangi permintaan tersebut dengan alasan adanya tambahan inflasi. Silakan ya, berhubungan informasi, saling berikan pendapat kepada masing-masing. Magdina dengan Sulis sebagai rekan bisnis. Jadi permintaan di awal terpenuhi untuk 1 juta barang, contoh kursi, dengan harga 1 miliar. Nah, sekarang ada ketambahan 1% di inflasi saat bulan Juli. Menurut Magdina akan berinfo dengan Sulis bagaimana? Karena Sulis minta lagi tambahan 1 juta dengan harga yang sama. Sepertinya Sulis bisa mengkomunikasi karena Magdina mungkin lagi ya, berarti
Jatuhnya karena ada inflasi, harganya jadi naik, Pak. Jadi mungkin nggak bisa dipenuhi semuanya. Di mana, Sulis? Mungkin saya lihat dari anggaran dari negara saya sendiri, Pak, dan juga kebutuhannya. Pertimbangannya seperti itu. Ya, berarti ya setidaknya tadi Magdina sudah menuangkan deskripsinya sudah sesuai alur. Ya, di awal juga Sulis juga sudah menuangkan sebelumnya sesuai juga alur. Ya, karena ya Sulis pada dasarnya berbisnis dengan Magdina. Kita masih punya 10 menit, nanti kita akan sambung lagi di sesi kedua. Nah, Sulis berhubungan dengan bisnisnya dengan Magdina di bulan Januari terlaksana, ya. Ya, tadi Magdina mengatakan sesuai dengan keadaan yang terpenuhi di negaranya, berarti negara Indonesia. Ya, apakah nantinya Sulis akan mencoba mengiyakan naik atau menurunkan permintaan, atau juga dengan kesepakatan dengan menyesuaikan dengan keberadaan kemampuan Magdina karena ada faktor. Nah, ini yang terkait inflasi. Oke. Berarti kalau misalkan saya mengatakan, oke, silakan untuk Magdina dan Sulis, soalnya seperti gambar ini deskripsikan berdasarkan kalau terjadinya 10% dengan keadaan sebelumnya di awal Januari mungkin 7%. Nah, apa yang bisa terdeskripsikan termasuk jumlah harga yang Anda bisa prediksikan dan kuantitasnya. Dari sisi kalau tadi Magdina sebagai eksportir, sekarang Sulis mendeskripsikan sebagai importir. Setidaknya acuan awal yang terbayangkan oleh Sulis terhadap permintaannya dari Sulis kepada Magdina akan terpenuhi atau tidak. Oke. Nah, oke, untuk apa namanya ini, sesi Magdina dan Sulis sudah selesai. Silakan Sulis pilihkan dua lainnya yang akan bergabung mereka di sisi suku bunga. Mas Agus Supriyanto. Sekarang ada suku bunga. Oke. Lihat saja ini ada panah yang mengarah ke atas. Ya. Sama ya. Nah. Untuk price dan quantity ada hubungannya juga terhadap suku bunga. Kalau di sini sudah tertulis high interest rate. Nah, saya menuangkan dalam ilustrasi saat ini kepada kedua orang ini, Agus dan Wahid, yaitu begini. Anda berhubungan, kembali lagi sama ya, ekspor dan impor. Di bulan Januari, ya, Wahid dan Agus adalah eksportir dan importir. Agus adalah eksportir, ya. Wahid adalah importir. Nah, Wahid di negara Amerika, Agus di negara Cikarang nih.
ya, yang ada di Indonesia. Selanjutnya, di bulan Januari 2023 di awal tahun sama saja posisinya ya dengan harga 1 miliar dengan permintaan 1 juta. Ya, 1 miliar dengan 1 juta barang, contoh kursi. Terpenuhi oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bisnis. Ya, Agus bisa mengekspor dan diterima oleh Wahid. Nah, dengan asumsi sama lagi 3% di awal Januari. Hanya saja ya, tadi karena kategori inflasi, sekarang Wahid dan Agus dan lainnya akan masuk. Sulis terdengar suara saya? Dengan jelas, Pak. Ya. Sekarang ya, bisa Anda ketahui saat bulan Januari permintaannya Wahid kepada Agus untuk harga total pembayaran 1 miliar di 1 juta kursi, ya, Wahid bisa menyelesaikan kewajibannya. Hanya saja bisa diketahui dan diketahui oleh Agus, ya, diketahui oleh Wahid juga bahwa Agus, ya, pada saat harga 1 miliar tersebut, dia saat bulan Januari, ya, walaupun bisa memaksimalkan untuk keperluan kepenuhan kecukupan permintaannya Wahid, ya, di 1 miliar, namun Agus sebetulnya Agus itu meminjam uang di bank 50%. Karena untuk uang kontrak, contoh uang kesepakatan 1 miliar untuk 1 juta kursi, Agus hanya punya uang 500 juta. Nah, sisanya dia pinjam uang di bank. Ya. Pada dasarnya kan ya namanya mau bisnis, daripada tidak mau mengambil, berarti Agus akan kehilangan pendapatan. Ya. Nah, pada saat 500 juta di bulan Januari, dia meminjam dengan kisaran suku bunga 5% di bank. 500 juta. Bla 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 semua terpenuhi. Mana si Wahid nih? Wahid ada? Ah, oke. Di bulan Juli ini, ya, Wahid berbisnis lagi dengan Agus. Wahid mengatakan, Agus, untuk nominal yang sama dan jumlah kursi yang sama, bisakah Anda merespon permintaan saya untuk bulan Juli ini? Ya. Saat diketahui bulan Juli ini, ya, Agus masih kekurangan juga 500, kebiasaan dia kekurangan 500, ya. Namun suku bunga saat ini sudah menjadi 6%. Wahid dan Agus, silakan. Pernyataan dari yang Bapak sampaikan mengenai bahwa saya sebagai pihak ekspor yang ada di Indonesia dan Mas Wahid yang ada di Amerika sebagai pihak impor, di Januari permintaan dari Wahid dengan inflasi 3%, yaitu dengan harga 1 miliar dengan jumlah kursi 1 juta pieces. Dan saya mampu memenuhi ekspor tersebut. Sedangkan dengan dasar uang yang saya mampu, yaitu dengan uang yang pinjam ke bank dengan
50% dari 1 miliar tersebut dengan uang 500 juta dengan suku bunga 5%. Sedangkan di bulan Juli dari pihak impor Wahid meminta dengan jumlah harga yang sama 1 miliar dan barang yang sama 1 juta pieces dengan suku bunga 6%. Dari yang saya pahami dari pihak ekspor atau saya sendiri tidak mampu memenuhi untuk kebutuhan ekspor dengan jumlah 1 miliar uang dengan 1 juta pieces dengan alasan suku bunga naik, maka akan memenuhi kebutuhan ekspor tersebut dengan mengurangi jumlah ekspornya, Pak. Oke, ya, benar. Selanjutnya Wahid, bagaimana Wahid? Masih mau menuangkan permintaan seperti tersebut ataukah ada perubahan termasuk di harga ataupun di kuantitas? Silakan informasikan ke Agus. Mungkin dari harganya Pak yang kami Pak agar bisa disampaikan Pak. Bagaimana? Apakah ditambahkan harganya, penyesuaian atau bagaimana? Mungkin kan tadi yang di Januari itu kan saya mengimpor 1 juta pieces ya Pak dengan bunganya 3%. Nah, untuk di bulan Juli ini dari pihak ekspor mampu tadi dikatakan bunganya terlalu besar ya, mungkin jumlahnya yang dikurangi Pak biar bisa mengurangi ekspor. Oke, ya. Di gambaran ini ya, Wahid dan Agus sudah bisa menuangkan bagaimana ada perubahan dari deskripsi yang akan dituangkan jika ada soal di dalam pertanyaan seperti ini di UAS nantinya ya. Sama tadi ilustrasi 1 dan 2 sudah diinfokan oleh Magdina dan Sulis, dan selanjutnya di berikutnya oleh Wahid dan Agus. Oke, ini berarti gambaran untuk inflasi ya dan high interest ya sudah bisa Anda dapatkan dari melalui tampilan ilustrasi gambar ini ya. Nah, contoh berikutnya ya, gambar ini sama saja ya. Ini adalah dari sisi industri-industri yang terpenuhi jika ada inflasi atau deflasi juga kalau terjadinya ya. Masuk di sini kemarin ada increase money supply ya, kan udah itu ya di pertemuan offline di sore minggu kemarin. Oke, begitu kan Sulis ya? Iya Pak. Masih ingat ya? Jadi kita akan banyak untuk di soal Anda akan masing-masing mendeskripsikan. Makanya saya bilang akan ada angka ya. Nah, penuhi dengan sesuai dengan hasil analisisnya melalui seperti saat ini. Jadi kalau menjawab soal ya, saya tidak membutuhkan jawaban seperti money supply adalah bla 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 ya. Tapi konteksnya yang seperti jabaran yang sudah di online, di offline yang sesuai dengan praktikalnya. Karena kalau menjawabnya menurut menteri ini supply uang seperti adalah definisinya bla 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 bla.
Ya. Oke, ingat itu hanya menambah poin saja untuk contoh dari angka maksimal 50, oke, ditambahkan 5% supaya ada nilainya, setidaknya tidak 0 ya. Namun Anda harus menuangkan di dalam hasil analisis seperti gambaran yang sudah diberikan di offline maupun di online. Oke, sebelum saya lanjut di terakhir, jadi ini ada sudah dapatkan ya, ini ya. Pokoknya when price level increases, people tend to buy fewer. Ini ada satu ilustrasi yang terbiasa, tetapi normally terjadinya seperti itu. Nanti di sesi yang terakhir saya akan memberikan satu informasi bagaimana ada hal yang berbeda. Oke. Saya tadi yang mereka lagi berkomunikasi dengan saya. Oke, Sulis nomornya berapa? Absensinya Magdina nomor berapa? Saya kalau nggak salah nomor 8, Pak. Nomor 8, Sulis nomor 10, Pak. Oke. Pahit nomor ini ada gambaran juga ya, terakhir. Saya tidak akan menggambarkan secara full. Anda yang harus memaksimalkan sebanyak mungkin yang bisa diserap analisisnya untuk hasil Anda di UAS. Ya. Nah, tadi sudah ada informasi mengenai inflasi dan interest rate-nya ya, yang ada perubahan ya, naiknya. Apakah nantinya akan ada perubahan turun? Itu belum bebas saja, saya akan menuangkan di ujian nantinya ya. Ya, seperti di UTS kan soalnya dijawab oleh masing-masing sesuai nomor urutnya yang akan saya definisikan. Oke. Contohnya begini. Sekarang level dan nantinya ada agregat demand dan ada agregat supply. Apakah agregat demand dan agregat supply Anda ya pada dasarnya keadaan di mana contoh ya permintaan itu terjadi di sepanjang contoh di setahun ya. Apakah dari sisi demand ataukah supply ya, ini akan biasanya menentukan untuk Anda misalkan ingin mengetahui dari sisi apakah kalau saya eksporkan nantinya akan menambahkan volumenya jika ada permintaan, Anda sudah bisa mengetahuinya dari awal. Oke.
Tampilan masih seperti ini. Ya. Oke. Ares, antri, tampilan sekarang kelihatan di tampilan apa ini sekarang? Tampilan apa? Apa yang terlihat saat ini? Di gambar saat ini? Ayo, apaan? Semacam kan ke grafik Pak, tapi kurang naik dikit Pak itu Pak. Oke, kelihatan? Ya, oke, ini panduan saja di awal. Oke, ini ada price level, ada agregat demand dan agregat supply. Ya, selanjutnya jika di price level 110, ya ini sebagai ilustrasi saja. Nah, biasanya ya, di supply itu contoh di sini ada 500, ini ada 600, ini ada 700. Contoh di sini ada 600. Ya. Contoh di demand biasanya pada saat tingkat harga 110, demand-nya yang terjadi, contoh saja ya. Demand-nya yang terjadi adalah ya, demand ya. Demand yang terjadi di 700 nih. Oh, sebentar. Ya. Selanjutnya di supply, ternyata di supply harganya walaupun 110 ini di angka 600. Ya, ini awal, ini adalah supply, ini adalah demand. Nah, saat misalkan ya naik harganya di price level, contoh price levelnya naik di 10. Ini sebagai ilustrasi saja, dia akan ada perubahan, Anda akan menuangkan angka yang sesuai Anda buatkan dan gambarkan kurvanya. Ya. Selanjutnya, contoh misalkan jadi 690. Ya. Di price level yang sama 120, malah supply-nya sekarang bergeser jadi 640. Oke. Nah, kalau digambarkan kurvanya masing-masing, agregat demand-nya menuju arahnya seperti ini dan agregat supply-nya menuju seperti ini. Oke. Nah, untuk analisis ini, tadi kan kitanya bersama-sama sudah mengetahui ada faktor inflasi dan faktor interest rate. Tadi sudah memberikan deskripsi. Kalau harga naik, biasanya permintaan turun. Turun. turun.
Nah, sekarang coba lihat pada saat harga awal, ayo sama-sama lainnya melihat harga awal. Harga awal berarti di sini nih. Harga awal 110. Lihat yang di demand-nya. Supply-nya berapa, demand-nya berapa. Agregat demand-nya dan agregat supply-nya. Coba tulis. Harga di 110, Pak. Iya, Harga demand-nya 700. iya. Lanjutnya, Harga supply-nya supply-nya. 600. Nah, ini menandakan apa nih deskripsinya? Lebih banyak. Lebih banyak apa namanya? Permintaannya Ya. daripada supply-nya. Nah, sekarang naik step-nya ke 120. Permintaannya turun jadi 690. Ya. Kemudian agregat supply-nya naik menjadi 640. Nah, coba hubungkan tadi yang di awal. Sulis. Harga naik, permintaan turun. Harga naik, Mungkin kok supply dinaikkan? Harga naik, permintaan turun, supply bisa jadi turun ya. kalau produsen memasang harga di 110, permintaannya kan naik jadi 700. Ya. Tapi produsen hanya mampu menyuplai 600. Seperti itu, Pak. 100. Ya. Nah, Berarti yang di kedua, sini, ya, di awal sini ada kekurangan di 100. ya, Tidak terpenuhi 100. Sekarang harga naik. ketika harga naik 120, mungkin karena inflasi juga naik, maka produsen harus meningkatkan harga jadi 120. Nah, kemudian si permintaannya juga turun jadi 690. Tapi Ya. supply-nya dinaikkan jadi 640. Nah, kenapa supply naik nih? Karena ada pertimbangan inflasi tadi, Pak. Kan kalau Jadi, Anda produsen, kan harga naik loh. Udah tahu-tahu biasanya tadi di awal tuh di tulisannya di sini aja ya. When price level increase bertambah, orang-orang cenderung beli sedikit. Ya. Balik lagi ke sini. Ya. Harga naik, berarti kenapa supply-nya bertambah? Orangnya cenderung turun belinya, tapi supply-nya bertambah. pengaruh inflasi mungkin, Pak. Ya, kalau normal kita balik yang tadi ya. Kalau balik yang normal berarti yang tadi ya, mengatakan seperti yang ini aja. Saat harga naik berarti inflasi ya. Oke. Orang cenderung beli sedikit, apakah barang atau jasa. Oke, terpenuhi secara hukumnya. Berarti yang ditawarkan ya, yang ini dihapus. Yang supply-nya condong naik turun. Kalau harga naik, Gimana, Pak? Ulangi, supply-nya Pak. turun. ya. Ya, Kalau harganya naik, supply-nya turun. Ya, sekarang ini nih balik. Coba
mungkin turun dari selisihnya, Pak. Ya, Kalau di awal 100 tidak bisa begitu. terpenuhi. Kalau di yang kedua itu hanya 50. Ini tidak terpenuhi dari konsumen yang beli, tidak terpenuhi ya. Lanjutnya di sini 50 ya. Nah, jika nantinya saya tambahkan berikutnya harganya, ya, ini akan menjadi analisis deskripsi Anda masing-masing. Oke. Nah, untuk kali ini menjadi ilustrasi seperti ya, kenapa ya? Ini kok ada harga awal ya, harga awal 110 yang diminta itu 700, tapi yang ditawarkan hanya 600, berarti kelebihan. Wah, ini sepertinya contoh baju ya, baju contoh saja, baju ya, baju fashion ya, oleh perempuan-perempuan, ibu-ibu yang fashion. Wah, ini sepertinya bagus nih, sesuai dengan kebutuhan mereka. Tapi ya, pihak produsen tidak bisa, karena di awal tidak bisa merespon secara permintaannya membludak ya, makanya ada minus 100. Nah, permintaannya ditambah, penawarannya ditambah, tetapi sekarang harga juga ditambah dong, karena ketahuan, wah ini sepertinya ada permintaan yang responnya bagus ya untuk baju fashion karena kualitas bagus. Produsen mengatakan karena mintanya kemarin juga banyak, saya naikin lah untuk mendapatkan keuntungan, termasuk kualitasnya dilebihkan. Namun di permintaannya malah turun. Ya. Nah, faktor yang seperti ini ya, kita akan mengetahuinya pada saat contohnya saja seperti di awal, kalau kualitas mungkin di sini 100% dirasakan bagus, ada hal yang terpenuhi di 1 dan 2. 1 mungkin di sini ya, berdasarkan ilustrasi, karena ini tadi ada naik, berarti kemungkinan ini ada pengaruh sulis Inflasi. Ya. Karena yang di 100 tadi yang tidak terpenuhi, pada saat mereka running kedua, mereka bisa jadi terdampak di sini. Nah, running kedua bisa jadi walaupun selisihnya sekarang 50, dengan harga dinaikkan namun produksi ditambahkan, ini bisa jadi mereka karena melihat kualitas yang tidak terpenuhi, artinya mereka tidak bisa merespon ya, berarti ada kualitas yang turun. Makanya jika pada saat nantinya akan running ketiga, angka yang berbeda, price level yang berbeda, Anda sudah bisa mendeskripsikan jika ditanyakan. Halnya kenapa kalau nantinya ada price level yang berbeda, ya, ini saya tanya di soal ujian akhir. Masing-masing. Ya, tadi Magdina, Sulis, Agus, dan Wahid sudah menjadikan ilustrasi di awal bagi Anda yang di kelas sore ini untuk menjawabnya pada saat pertanyaan di soal ujian akhir semester. Ya, lainnya akan di hasil sesuai offline dan online di pertemuan sebelumnya. Oke. Ya. Berarti tadi disulis ada perubahan ini ya.
Ya, bukan berarti harga naik ya otomatis juga supply akan diturunkan ya. Tapi saat ini ada hal yang berbeda. Supply malah dinaikkan. Tetapi responnya pada saat hasilnya permintaannya kok turun, tinggal melihat apakah dampaknya di sini ataukah dampaknya di sini. Nah, untuk agregat demand dan agregat supply, itulah bahasan yang uh, memang harus dalam analisis karena ini menjadi makroekonomi yang nantinya tercover apakah negara dan produsen-produsen di satu negara dan produsen mereka akan cenderung menaikkan hasil ekspor ataukah importnya terkategori dengan hubungan inflasi, hubungannya demand, hubungannya supply, hubungannya interest rate, dan maupun dari sisi konsumsi masyarakat. Ya, untuk agregat demand dan agregat supply ini, ya itu adalah faktor-faktor yang akan dalam bahasan makroekonomik yang akan mempengaruhi contoh ya menentukan konsumsi suatu negara dari masyarakatnya berapa, termasuk juga negara pengeluarannya berapa. Untuk Anda, contoh saat ini, Anda ingin masuk, saya ingin penanaman modal asing saya dari Indonesia ke negara luar. Nah, ini akan Anda analisis ya sebelum Anda masuk ke negara tujuan. Pak, saya mau tanya Pak. Silakan. Itu kan tadi kan terjadi inflasi karena permintaannya naik, cuman suplainya tidak memenuhi permintaan itu. Tapi ketika terjadi yang kedua produksi yang kedua ya, saya katakan produksi yang kedua kan permintaannya turun, tapi harganya tetap naik gitu kan. Nah, itu yang terjadi nantinya apa Pak gitu Pak? Nah, ini Sulis bisa menjawab nih karena Fajri masuk belakangan. Iya Pak, Jadi, maaf Pak, saya telat Pak. ya, Sulis. Jadi ini yang sudah terwakili di 1-2 sini ya. Maksudnya harganya turun atau bagaimana Pak? Maksudnya harganya akan turun gitu Ya. atau gimana maksudnya gitu? Oke. Di awal ada gambaran yang seperti ini ya. Umumnya ya secara teori harga naik. Oke, ini when price level ini PL. When price level increase bertambah, orang-orang cenderung belinya sedikit. Oke. Hanya saja inflasi itu baik sebetulnya. Anda naik gaji karena inflasi, bukan deflasi. Kalau deflasi Ya. Anda turun gaji sebetulnya, ya. Jadi Anda pilih mana? Keadaan inflasi atau keadaan deflasi? Inflasi tapi yang terkendali gitu. Ya, oke, yang terkendali. Oke, ingat saja ini panduan price level pada saat naik berarti pembeliannya sedikit. Nah, di sini berarti tadi seperti penawaran dengan harga yang naik berarti harga naik penawarannya cenderung tadi dikatakan Sulis menjawabnya dari sisi permintaan sedikit. Berarti yang ditawarkan juga oleh produsen harus sedikit. Nah, sekarang pada saat masuk ke ilustrasi di sini, ya, lihat saja pada angka dasar pertama dan angka kedua. Angka dasar pertama di price level 110 terjadinya permintaan ya di sini, namun yang ditawarkan hanya segini. Naik statusnya price level kedua, tahu-taunya perusahaan karena tahu di awal ada permintaan yang 700, dia menambahkan dong.
Ya, karena Ya, apa menaikkan harga harga. ditambahkan? Karena responnya kok bagus, ya. Para konsumen sepertinya pingin banget nih di barang yang saya atau di jasa yang saya tawarkan. Jadi dia mencoba menaikkan status harga. Namun saat ini malah terjadinya penurunan dari sisi permintaan. Nah, kalau umumnya ini terjadi penurunan di permintaan, akan terjadinya di sisi nomor 1, inflasi. Namun jika ini juga direspon untuk dianalisis, kenapa kok bisa turun? Padahal saya kan responnya di running pertama, ya, 110, itu ada 700. Bisa jadi kedua, karena kualitasnya turun, ya. Karena kan harusnya tadi kan di 100, di running pertama 100 tidak terakomodasi, tidak terpenuhi, tidak mendapatkan produksi, tidak dapatkan merasakan dari barang-barang atau jasa yang diberikan. Nah, harusnya di running kedua, ya, kalau dengan kualitasnya itu bagus di awal, dia harusnya sepertinya bagus. Tapi di running kedua ternyata hasilnya berbeda. Jadi malah hanya 50 saja yang tidak terpenuhi. Oke. Berarti di sini supply-nya untuk di produsen ada kerugian yang tidak bisa memaksimalkan dari profit yang harusnya dia sudah tambahkan di harga dan ditambahkan di supply. Selesai? Berarti kalau harganya sudah dinaikkan begitu, kemudian permintaannya turun, berarti harganya pasti akan turun lagi, Pak. Ya, untuk harga yang ketiga, ya, namanya kan kalau masih yang sama, kita berapa nih? Ya. Kalau misalkan untuk saat ini adalah produksi yang sama, ya, Anda sudah bisa mengetahui running 1 menjadi dasar, running kedua menjadi dasar. Untuk running ketiga, Anda sudah bisa mengumpulkan segala informasi, apakah step action yang saya harus lakukan. Apakah tetap menawarkan supply yang sama lebih besar, ataukah menurunkan supply-nya, ataukah price-nya mau ditambahkan untuk berdasarkan supply-nya naik, ataukah price ditetapkan dengan supply-nya diturunkan, ataukah price diturunkan dengan supply-nya ditambahkan. Kita akan masuk ke 10 menit terakhir di sesi berikutnya. Pak Haji sudah? Masih? Sudah, Pak. Berarti ada acuan pertama sama kedua untuk membentuk acuan ketiga gitu ya, Pak ya? Ya. Itu akan ada angka-angka berikutnya yang Anda akan buatkan masing-masing. Oke, Pak. Monitor ini ditambah saja. Oke, monitor ini kan dilihat pada agregat demand. Kita melihat apa kuatnya. Kalau kuat, ya, kuat, bagus, ya. Pada saat ini pertama 1, 2, ya. Di awal agregatnya demand-nya bagus, ya, agregatnya naik, condong. Berarti kalau agregatnya naik, ya, berarti kekuatan dari contoh pendapatan bagus. Pendapatan bagus, ya. Jempol gimana ya jempol ya?
Jempol, kalau jempol, oke. Jempolnya gini ya. Terus ya, ini jempolnya bagus ya. Nah, kan kalau dia selama setahun ya, 1 tahun ini bagus ya, karena agregat demand bagus, berarti untuk supply juga condong akan diikuti oleh produsen. Berarti bagus juga. Karena apa? Ya, pendapatannya masyarakat bagus nih. Ya. Nah, produsen di 1 tahun tersebut juga sangat nyaman. Ini menjadi acuan contoh di tahun 2023. Ya, berarti untuk moneter, oke, mereka belum masuk. Namun pada saat 2024, ya, di kuartal 1, kok agregat demand pada saat dia dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2023 condong turun. Apa yang terjadi nih? Ya, berarti ada hal-hal secara makro, ada sesuatu kenapa pendapatan masyarakat turun. Nah, pendapatan masyarakat turun berarti ada contoh di produksi, atau Anda yang contoh ada bekerja, ya artinya produksinya, perusahaannya tidak banyak maksimal. Ya, berarti ada hal-hal yang lain juga termasuk ya yang sangat berpengaruh sehingga dari demand ya, demand permintaan untuk domainnya pendapatan masyarakat, wah ini harus ditambahkan oleh sisi moneter bank sentral. Bagaimana? Nah, bank sentral mengatakan kalau ini ada turun agregat demand, bagaimana posisinya untuk menaikkan? Nah, dari sisi bank sentral akan berkomunikasi dengan bank. Ya. Bank sentral akan satu pertama dan kedua ke bank. Satu adalah dia akan masuk kepada melihat untuk menekan inflasi. Ya. Selanjutnya, dia akan merespon, bank sentral akan merespon dari sisi karena ini pendapatan masyarakat lemah, dia ingin membantu dari sisi pertama, pendapatan masyarakat lagi berpengaruh sehingga agregat demand turun. Sebagai respon tanggung jawab bank sentral, dia akan membantu dari sisi bank. Banknya interest rate tadi, makanya Fajri akan ketinggalan di interest rate. Ya, karena ada inflasi sudah tadi diketahui oleh rekan-rekan lainnya. Nah, interest rate yang contoh di 2023, contoh ya, 2023 contoh interest rate-nya 5%. Ya, pada saat 2024, oke, ya, dia akan menurunkan fungsi contoh, suku bunganya diturunkan 4%. Maksudnya, tujuannya kemana? Tujuannya bank sentral adalah untuk pertama, jika untuk korporasi ya dia kesulitan, dia bisa menambahkan faktor produksi dengan kalau dia kekurangan cash flow, dia pinjam ke bank dengan melihat suku bunga sudah diturunkan. Ya, berarti korporasi merasa mendapat keringanan diturunkan. Nah, dia bisa tambahkan pinjam ke bank. Dan yang kedua, masyarakat yang agak kesulitan, walaupun pendapatannya,
dia juga bisa masuk ke area bank. Kan suku bunganya turun di 2024. Nah, pada saat diturunkan ini, sebagai institusi yang membantu secara makroekonominya, ini dia akan memberikan money supply. Nah, money supply berpengaruh adalah untuk tadi merespon supaya normal kembali setidaknya 2023. Oke, kalau dari sisi bank sentral terpenuhi, setidaknya dua ini hal, karena tadi saya sudah katakan acuannya bank sentral adalah domain inflasi, ya. Selanjutnya domain berikutnya dari bank sentral adalah valuta kurs. Namun di sini kan tidak didiskusikan kurs, oke, mata uang. Oke. Selanjutnya untuk dari sisi pemerintah, sisi fiskal pemerintah bisa dipenuhi dengan contoh responnya apa? Pemerintah menurunkan mungkin dari sisi contoh pajak, ya. Pajak, ya. Ada insentif, pajak insentif, atau juga yang kedua, ya, pajak yang diturunkan. Ya. Yang ketiga, ya, pengeluaran pemerintah. Dari sisi apa? Proyek-proyek dipercepat, dituangkan. Proyek yang agak tersendat, dianalisis. Kenapa daerah-daerah, kenapa di pusat kok banyak yang belum menuangkan pembayaran atau proyek? Karena kalau ada faktor proyek, berarti ada uang yang akan didapatkan oleh masyarakat. Selesai. Oke? Oke Pak, berarti bank sentral cuma internet saja Pak ya Pak? Ya, ini akan terlihat dari fungsi bank sentral akan berkomunikasi, ya, kepada pemerintah. Jadi dua ini akan saling berkomunikasi. Mana domain yang bisa saya tampilkan? Karena ini berarti tinggal melihat apakah ada sisi inflasi. Ya, kalau ada inflasi tinggi, wah, bank sentral akan masuk ke pasar untuk menurunkan dari sisi harga. Kan kalau dari sisi supply demand kan pemerintah. Kan bank sentral tidak bekerja di supply di demand. Dia hanya melihat bagaimana untuk keadaan money supply.